baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan mazhab. Pengertian perbandingan mazhab adalah ilmu yang mengumpulkan pendapat para mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, kemudian membandingkan dalil-dalil tersebut untuk menemukan pendapat yang terkuat, dan objek pembahasannya adalah membandingkan permasalahan dalil-dalilnya. Menurut Imam Abdurrahman, beliau mendefinisikan mendefinisikan perbandingan mazhab ini sebagai ilmu yang membandingkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya karena adanya perbedaan. Karena ada satu mazhab yang mengatakan boleh dan juga ada mazhab yang lainnya mengatakan tidak boleh, seperti itu. Di sini mengenai muqaranah mazahib. Di situ muqaranah itu artinya mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun pendapat-pendapat yang telah terkumpul, lalu diambil mana pendapat yang paling kuat dan mana pendapat yang bisa dijadikan dasar sumber hukum dalam Islam. Di sini untuk muqaranah mazahib itu tercakup dalil dan juga tujuan. Dalilnya di sini terambil dari dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Gitu. Selanjutnya, ruang lingkup perbedaan mazhab dalam segi ibadah. Yang pertama muamalah, yang kedua nikah, yang ketiga zakat, dan yang keempat jual beli. Setiap mujtahid itu pasti memiliki pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan diperbolehkan, ada juga yang mengatakan tidak diperbolehkan. Untuk pelaksanaannya ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, dan haji, itu memiliki perbedaan-perbedaan dari segi apanya? Dari segi syarat-syarat, kemudian dari segi rukun ibadah, ataupun dari segi tata cara pelaksanaannya. Maka dalam hal ini, untuk mempelajari perbandingan mazhab, umat Islam itu dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang ibadah dan tata cara pelaksanaannya itu. Selain itu, perbandingan mazhab juga membantu umat Islam memahami pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam agama Islam. Contoh kayak sholat atau muamalah. Di situ muamalah itu perbandingan mazhab antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya itu bisa terlihat dari tata caranya, terus pelaksanaannya itu bagaimana, kemudian syarat-syarat sahnya muamalah itu bagaimana, dan untuk nikah, zakat maupun juga jual beli itu juga sama. Setelah itu tujuan dari perbandingan mazhab yaitu adanya keberagaman, banyaknya pendapat itu dijadikan satu dasar dan diambil yang paling kuat. Kemudian tujuan selanjutnya itu adanya toleransi dan juga kontemporer. Tiga ini merupakan tujuan terbesar dari cara kita mengetahui pengertian perbandingan mazhab ini. Karena kalau kita itu tidak bisa memperbandingkan satu mazhab dengan mazhab yang lainnya, otomatis kita itu sedikit kebingungan. Kita akan condong ke mazhab siapa? Seperti kita yang ada di Indonesia, kita akan menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau di Imam Syafi'i untuk sholat itu harus ada niat, rukun, dan lain-lainnya. Nah, di situ berbeda lagi kalau di Imam Syafi'i saat tawaf itu harus mempunyai wudu, tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, kalau kita sudah ada di Mekah, Madinah, tidak apa-apa bersenggolan, tidak apa-apa menyentuh, itu tidak akan membatalkan sholatnya. Maka dalam hal ini kita itu harus tahu pendapat mana yang sering digunakan di daerah tersebut gitu. Jadi kita itu harus benar-benar tahu dan bisa menempatkan hukum dari mazhab-mazhab yang sudah mereka pakai, seperti itu.
Kemudian dalil pendapat dari mujtahid itu didapatkan dari Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Nah, di sini kalau Al-Qur'an itu secara global, kemudian hadis itu dari dauhnya Kanjeng Nabi lalu dibukukan dari pelepah ulama dan lain-lain semuanya. Kalau di hadis itu tidak ada, kita bisa ambil di ijma. Ijma itu hasil perkumpulan kayak dalil-dalilnya itu dijadikan satu gitu. Kalau qiyas ini bisa qiyas itu menyamakan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Baiklah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.